Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Ar-Rabi' an Anas radhiyallahu anhu qala innakum la ta'lamuna a'malan hiya adakku fi a'yunikum minasya'ri kunna na'udduha ala ahdi rasulillah sallallahu alaihi wasallam minal mubiqat rawahu al-Bukhari wa qala al-mubiqatu al-muhlikat. An Anas radhiyallahu anhu, daripada sahabat Anas radhiyallahu anhu qala, berkata, innakum, kamu semuanya ini, Anas bin Malik menangi tabi'in, hidupnya zamannya tabi'in. Anas bin Malik menyatakan innakum la ta'maluna amalan, kamu itu beramal amalan, perbuatan-perbuatan, iya, perbuatan itu adagku, lebih kecil, fi ayunikum, di pandangan mata kamu sekalian, minasya'ri, daripada rambut. Enteng, dianggap itu perbuatan remeh. Kunna, padahal kami dahulu, na'udduha, menghitung amalan-amalan yang kamu anggap remeh itu, ala ahdi Rasulullah, pada zamannya Rasulullah, waktu masa hidupnya Nabi, minal mubiqat, daripada urusan-urusan yang mencelakakan. Urusannya ini kamu anggap wajar di zamannya kamu nih, padahal kami di zamannya Nabi ini urusannya bisa jadi munafik ini. Misalnya meninggalkan sholat berjamaah, zamannya Nabi munafik. Lah ya, kok gak jadi enteng tinggal jamaah di zamannya kamu ini? Baru satu generasi nih perbedaan. Lah terus sudah puluhan generasi sampai sekarang ini gimana ini? Ya. Ini Anas bin Malik menyaksikan zamannya Nabi, kemudian menyaksikan zamannya tabi'i. Nah ya, amalan-amalan yang kamu kerjakan ini urusan yang mencelakakan, ini urusan yang bahaya, ini minal muhlikat, daripada urusan-urusan yang membahayakan yang bisa menjerumuskan manusia ke neraka. Kami hitung ada di zamannya Nabi. Lah kok di tempatnya kamu ini jadi remeh seperti rambut, jadi seperti rambut. Nah ini bagaimana seseorang tadi itu, jika orang itu menjadi orang yang takwa kepada Allah, dia tadi itu menjadi karena takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala, dosa tadi itu menjadi ancaman. Tapi kalau orang jadi munafik, dosa itu khafif, enteng. Nah, dalam riwayat yang lain, al-mu'min yara dambahu kas-sakhra fawqal jabal yakhafu an taqa alaih. Orang mukmin itu menilai dosa kesalahannya itu seperti batu besar di atas gunung yang goyang. Dia bingung, ini rubuh kepada kita, ini bahaya, nih nggak bisa tenang dia. Wal munafik yara dzambahu kadzubabatin waqa'at ala anfi wa qala hakadha. Orang munafik tadi itu melihat dosanya yang ia lakukan itu seperti seekor lalat yang hinggap di hidungnya, cukup diusir. Enteng, hafizi, insyaallah Rabbana ghafurur rahim. Insyaallah kita hadir maulid satu kali, dengan syafaatnya Nabi Muhammad kita masuk surga. Enak itu. Kalau kita ziarah sama wali masih gak sholat, gak apa-apa. Yuhsyarun nas ma'aman ahab. Dengarkan baik-baik. Ada satu sahabat datang kepada Nabi. Satu sahabat datang kepada Nabi. Dan Nabi menawari kepada dia, salni, minta sama aku. Minta sama aku. Kira-kira kalau kita tawarin Nabi gimana? Minta sama aku. Fulus katsir ya Rasulullah. Toko yang laris, yang gede. Kemudian kendaraan yang mewah. Tapi bagaimana ini sahabat? Nabi menawari minta, mau dikasih sama Nabi gitu loh. Tapi orang ini mikirnya ini cerdas. As'aluka murafaqataka fil jannah, saya minta selalu bersama kamu ada di surga ya Rasul. Padahal urusan surga kan, orang masuk surga karena rahmat Allah, tapi mintanya sama Nabi, aku minta kepada kamu berdampingan dengan kamu ada di surga. Dan Nabi tidak bisa memberikan surga. Nabi pun tidak menyatakan syirik kamu karena minta kepada aku, ya enggak. Karena Nabi tahu ini orang maksudnya bukan minta sama dia, tapi Nabi dijadikan wasilah untuk mendapatkan surga dari Allah. Nabi tidak pernah menyatakan, minta sama Allah.
Kamu minta kepada aku as'aluka, syirik kamu. Enggak, karena Nabi bukan Wahabi sebabnya. As'aluka murafaqataka fil jannah, aku minta kamu ya Muhammad berdampingan dengan kamu ada di surga. Bagaimana jawaban Nabi? Saya jamin masuk surga. Tidak ada, Nabi tidak pernah begitu kepada orang. Nabi justru mengarahkan orang tadi, ini cinta kepada aku, pingin bersama aku di surga. Nabi ngasih tugas, a'inni bikathratis sujud, aku usahakan kamu berdampingan aku dengan surga, dengan aku ada di surga, tapi bantu aku yang banyak sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. A'inni bikathratis sujud, bukan ta'annas majelas insyaallah ma'ana Nabi Muhammad. Ajib, yang banyak sujud biar berdampingan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam ada di surga. Begitu, a'inni bikathratis sujud, bukan tepuk dada udah dijamin kemudian berhayal kena lah. Kita misalnya insya Allah kita kenyang, insya Allah kita kuat nahan lapar, begitu ya jangan, nanti masak gitu, langsung masak, berusaha, nanti ketika lapar kamu makan, begitu. Kamu amal yang soleh yang banyak, nanti ketika nanti ada di akhirat insya Allah kamu akan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersama salafus soleh, begitu maksudnya. Baik. Kemudian yang kedua ada di sini bahwa manusia yang paling kenal kepada Allah itu yang paling takut sebenarnya. Bukan berarti kalau sudah ma'rifat itu nggak perlu sholat. Kalau sudah ma'rifat itu nggak apa-apa berbuat dosa. Loh, gimana orang ma'rifat billah itu? Yang minum khamr, yang nggak sholat, yang nggak baca Quran, ma'rifat billah. Arafun nas billah atqahum lillah, arafun nas billah ab'adahum 'anil ma'siyah. Orang yang mengenal kepada Allah itu paling jauh daripada berbuat dosa kepada Allah. Orang kalau mengenal kepada Allah itu paling gemar ibadah kepada Allah. Kenapa? Tahu tidak ada kenikmatan yang lebih hebat daripada mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah kok kalau sudah ma'rifat batal syariat, itu kan dia nih, batal syariat itu dari mana? Nabi Muhammad itu manusia yang paling takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Siti Fatimah paling takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi bagaimana Nabi menyatakan, seandainya Siti Fatimah mencuri, tak potong tangannya saya. Batal syariatnya. Lah kok ini mau dibatalkan syariat dengan orang yang sok arif billah. Karena itu hati-hati. Ya? Orang yang dikatakan al-arif billah itu orang yang betul-betul hatinya takut kepada Allah, khusyuk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan penampilan. Jangan percaya kalau ada manusia orang menyatakan kamu itu wali itu, padahal dirimu tidak wali belas. Jangan percaya kalau kamu menyatakan kamu itu arif billah, padahal inti ma ta'rif hatta nafsak, itu nggak tahu hatta dirinya kau sendiri. Paham ya? Hati-hati. Jangan, bukan berarti kalau tangan kamu diciumi sama orang berarti kamu itu orang diridhoi oleh Allah, belum tentu. Fir'aun disembah sama orang tetap mal'un. Bukan diciumi aja tangannya, Fir'aun itu disembah sama orang itu tetap mal'un dia. Karena itu kenali Tuhan kamu dengan cara memperbanyak ibadah kepada Allah, menjauhi daripada maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. Ada yang lain yang boleh dibahas? Ayah, Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala aidan qauluhu ta'ala wa wajadaka dhallan fahada, yufassiruhu qauluhu ta'ala walaula fadlullahi 'alaika wa rahmatuhu lahammat ta'ifatun minhum an yudilluk wa ma yudilluna illa anfusahum wa ma yadurrunaka min syai' wa anzalallahu 'alaika alkitaba wal hikmata wa 'allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullahi 'alaika 'azima.
Firman Allah Subhanahu wa taala, wa wajadaka dhallan, dan Allah mendapatkan kamu wahai Muhammad dhallan, tidak mengerti, keliru, fahada, maka Allah memberikan petunjuk kepada kamu. Ini bukan berarti Nabi itu salah. Ini ditafsiri oleh firman Allah, walaula fadlullah alaika wa rahmatuhu, kalau bukan karena kemurahan Allah dan rahmat Allah, lahammat ta'ifatu minhum an yudilluk, maka sebagian orang berupaya untuk menyesatkan kamu wahai Muhammad. Jadi ada orang yang kepingin Nabi Muhammad tidak model begitu gitu loh. Tapi Allah memberikan petunjuk, bukan berarti Nabi itu salah kemudian diberi petunjuk oleh Allah, enggak. Tidak demikian. Ada orang yang berupaya untuk mengidlal, menyesatkan, tapi Allah tidak berhasil. Kenapa? Allah telah memberikan kemurahannya dan rahmatnya kepada Nabi Muhammad SAW. Wa ma yudilluna illa anfusahum, akhirnya mereka menyesatkan diri mereka sendiri, dirinya sendiri yang nggak benar akhirnya, karena Allah menjaga Nabi Muhammad SAW. Wa ma yadurrunaka min syai', mereka tidak membahayakan Nabi. Kenapa? Sudah dapat rahmat Allah, sudah dapat fadlullah. Kata Nabi SAW, tidak ada la yadkhulul jannata la yadkhulu ahadun al jannata bi amalih, enggak masuk surga seorang itu karena sebab amalnya. Tapi wala anta ya Rasulullah, wala ana, sekalipun aku, bukan ibadahku, bukan ilmuku yang mengakibatkan aku ini ada di surga, illa ayyataghammadiyannallahu bi rahmatih, cuma Allah memang mencurahkan rahmatnya kepada aku. Wa anzalallahu alaikal kitab wal hikmah, Allah menurunkan kepada kamu ya Muhammad alkitab, Al-Quran, wal hikmah, dan hikmah, ada menyatakan itu hadis. Wa 'allamaka ma lam takun ta'lam, dan Allah mengajarkan kepada kamu ya Muhammad apa ilmu yang tidak kamu ketahui, baik itu yang hissi atau yang manawi. Ilmu yang tidak diketahui oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi nggak tahu membaca, Nabi nggak tahu menulis, Nabi nggak pernah belajar sama satu ustadz pun, sampai tua Nabi ummi. Tapi bagaimana bahasanya mengalahkan seluruh orang yang ahli bahasa dalam zaman itu. Afsahul Arab, Nabi itu paling fasihnya orang Arab, bacaannya paling fasih, bahasanya paling fasih, u'tiya jawami'ul kalim, ucapannya padat begitu. Wah, hebat. Untuk yang lainnya Nabi dikasih ilmu sampai ilmu hari kiamat. Bagaimana Nabi menceritakan masa-masa yang akan datang, sampai yang keluar dari dunia diceritakan oleh Nabi. Wa 'allamaka ma lam takun ta'lam. Lebih daripada itu, wa kana fadlullahi 'alaika 'azima. Bukan hanya ilmu, bukan hanya kedudukan, bukan fadlullah 'alaika 'azima, keutamaan yang Allah berikan kepada kamu Muhammad, 'azima, agung, besar sekali, nggak bisa tertandingi untuk selama-lamanya. Itu yang dimaksud wa wajadaka dhallan fahada. Bukan berarti kalau ngartikan Nabi itu asalnya berarti sesat, orang yang nggak benar kemudian kasih petunjuk oleh Allah. Gobloknya itu loh. Bukan itu maksudnya. Bukan itu maksudnya. Karena itu jangan kita mengartikan, ini biasanya orang liberal kan begitu artikan. Berarti ini begini, kok nggak tahu artinya kok berarti. Kamu itu yang tidak punya arti berarti. Ya, kamu itu harus ngerti siapa sosok Muhammad dan bagaimana Allah memperlakukan Nabi Muhammad SAW. Seharusnya begitu. Jangan berarti orang itu kalau bukan wayai mikir, jangan mikir, akhirnya meluntir. Segala sesuatu itu kalau tidak, ada orang nggak pernah latihan angkat barbel, kemudian dia mengangkat barbel terlalu berat, pedot ototnya. Ini orang tidak kenal Muhammad Rasulullah, ini orang tidak kenal Al-Quran.
Ini orang tidak kena ilmu-ilmu yang manfaat, yang seharusnya dia tadi itu tunduk kepada Nabi, hormat kepada Nabi, yatafawwaq alaih, dia ingin mengungguli, akhirnya melontir semuanya. Karena itu hati-hati dengan orang-orang yang model begitu. Ini bukan ilmiah lagi, ini kufur nantinya. Bukan ilmiah lagi, ini bisa ke kufur, juhud, pengingkaran nantinya. Naudzubillah min dzalik. Ya, wa qala radhiyallahu anhu dzakar dzikir wa man nasi nusi wa dzikru min adzikir wa man i'tana bi amwati bi dzikri wa ihda'i sadaqah wal qiraah yugayyidullahu lahu ba'da mautihi man ya'tani bih. Man dzakar dzikir, orang yang mengingat Allah bakal diingat sama Allah. Allah kalau mengingat ini maksudnya dirahmati, ya, diberi ampunan, ditolong. Wa man nasiya nusi, siapa orang yang lupa Allah maka dia dilupakan oleh Allah. Fadhkuruni adkurkum. Nah, kata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat yang lain, man arada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuru yaumal qiyamati amma qala ya rabbi lima hasyartani amma wa kuntu wasila qala kadzalika atatka ayatuna fa nasi fa kadzalika al-yauma tunsa. Man nasi nusi, siapa orang yang lupa kepada Allah bakal dilupakan oleh Allah, maksudnya enggak diperhatikan sama Allah Subhanahu wa taala. Wa dzikru min dzikri, zikir dari Allah daripada zikirnya kamu kepada Allah. Ukurannya begitu, semakin kamu mengingat kepada Allah, semakin Allah itu akan mencurahkan rahmatnya kepada kamu. Semakin kamu mendekatkan diri ke Allah, semakin Allah itu akan dekat. Wa dzikru minadz dzikri. Jadi kamu menghasilkan zikir dari Allah, dan itu adalah dari hasil zikirnya kamu kepada Allah. Karena itu sebagian ulama menyatakan wala dzikrullahi akbar, itu karena zikrullah itu adalah paling akbarnya, paling besarnya amal. Tapi ada menyatakan wala dzikrullahi akbar min dzikrika iya. Ada menyatakan zikirnya Allah kepada kamu, Allah mengingat kamu, karena setiap orang yang mengingat Allah akan diingat sama Allah, menyebut Allah akan disebut oleh Allah. Zikirnya Allah itu lebih besar daripada zikirnya kamu, mengingatnya kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa man ya'tana bi amwatihi bidzikir, siapa orang yang perhatikan kepada mayit-mayit mereka dengan zikir, mayitnya didikiri, ditahlili, dibacakan Quran, didoakan, enggak dilupakan mayitnya. Wa ihda'is sadaqah, memberikan sedekah untuk mayitnya, menyantuni anak yatim karena untuk abahnya, ibunya bersedekah. Wal qiraah, dan bacaan. Yugayyidullahu lahu, bahkan Allah akan menjadikan bagi dia ba'da mauti, setelah matinya dia, man ya'tani bih, orang yang memperhatikan dia. Kalau kamu itu sering bacakan Fatihah, mendoakan orang yang sudah mati, nanti kalau kamu mati Allah akan jadikan orang yang hidup ini juga perhatian sama kamu. Karena itu hati-hati. Abai Sunni, anaknya Wahabi kadang-kadang. Nah, nanti kau itu anak-anaknya kamu gak ada bacakan Fatihah, jogetan semua nanti anaknya kamu, main kartu semuanya anaknya kamu nanti. Karena itu sering ingatlah yang mati dengan bersedekah untuk yang mati, dengan membacakan Quran untuk yang mati. Ihda'us tsawab, memberikan pahala kepada yang yang meninggal itu. Kebanyakan ulama menyatakan sampai Ibnul Qayyim dan Ibn Taimiyah sendiri menyatakan sampai. Di kitab Ar-Ruh malah Ibn Qayyim menyatakan yang menganggap bahwa mengirimkan pahala kepada si mayit, bacaan Al-Quran kepada si mayit nggak sampai, itu sahibu bid'ah. Jadi yang sahibu bid'ah yang mengingkari sampainya pahala kepada si mayit. Nggak percaya yang datang ke sini, tak kasih tahu. Jadi justru nggak berdasar, bertentangan dengan ulamanya sendiri orang-orang itu. Karena itu nggak usah lah kita gubris omongan demikian. Silakan kamu melakukan itu semuanya supaya nanti ketika kamu mati banyak yang juga mengirimkan pahala kepada kamu, mengingat kamu, membacakan. Nabi tidak melakukan itu. Dari mana kamu tahu? Dari mana? Dengarkan baik-baik. Nabi itu bukan semua ucapannya di kutubus sittah.
Jadi Nabi itu semua ucapannya bukan ada di kitab-kitab hadis, lebih daripada itu Nabi. Karena itu kadang-kadang di tafsir ada hadis yang tidak ada di kutubus sittah. Karena itu ada pendapat-pendapat yang tidak sama dengan pendapat yang ada di kutubus sittah. Jadi bukan berarti kutubus sittah itu meliputi semua ucapan Nabi ada di situ semuanya, enggak. Karena itu kalau nggak ngerti masalah ilmu hadis, jangan berkomentar tentang hadis, nanti akhirnya ngaco. Nanti akhirnya ngaco. La asralahu, nggak ada asal usulnya, maudhu berarti. Loh, la asralahu maudhu. Ini nggak ngerti. Karena itu ahsan nanti taklim dulu, belajar dulu supaya ngerti, baru kamu berbicara. Nah kalau hasilnya dengan kuping mendengarkan kemudian kamu berbicara, nggak ilmiah jadinya. Jadi karena itu membaca Al-Quran untuk yang mayit itu akan sampai kepada si mayit, cuma khilafnya ulama, ada menyatakan sampai walaupun tidak ada doa setelahnya, ada menyatakan harus ada doa setelahnya, ahdi wa ausil thawaba makorona ila fulan. Nah, itu ada khilaf antara ulama. Wallahu a'lam. Ada yang perlu ditanyakan atau langsung? Satu aja kalau mau tanya. Fadhal, satu aja. Belakang. Mohon dijelaskan tentang tadi wa wajadaka dhallan fahada dengan ditafsiri oleh An-Nisa ayat 113 berkaitan dengan surat Ad-Duha. Wa wajadaka dhallan fahada amma anta alaihi al-an min syariah. Lima anta alaihi al-an di surat surat Ad-Duha Jalalain. Kemudian kaitannya dengan Ad-Duha Makkiyah dengan An-Nisa Madaniyah, jaraknya cukup jauh. Jadi yang korelasi hubungan antara tafsir di Jalalain dengan di sini, mohon penjelasannya supaya ada sinkron gitu. Nah itu artinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang beliau adalah hidup di gurun Arab dalam keadaan yatim, tidak belajar apa-apa, kemudian diberi ilmu oleh Allah, wa 'allamaka ma lam takun ta'lam, kemudian diberi syariat oleh Allah sehingga bisa mengatur umat, sehingga bisa mengajarkan akhlak, sehingga mempunyai akhlak. Semuanya tadi itu dari siapa? Dari Allah. Wa wajadaka dhallan fahada. Yang asalnya Nabi itu yatim, nggak ada yang mendidik, kemudian sampai menjadi begitu ilmunya, begitu akhlaknya, begitu syariatnya, semuanya siapa memberi? Fahadah, Allah memberi. Karena itu dhallan di sini bukan karena kesesatan, tapi yang asalnya Nabi nggak mengerti langsung jadi mengerti karena Allah memberikan ilmu. Yang asalnya Nabi itu hidup yatim sendiri, menjadi pemimpin para nabi dan pemimpin umat mendapatkan derajat tinggi Allah, itu fahadah, Allah yang berikan petunjuk. Begitu maksudnya, sama aja. Sama aja sebetulnya. Nah kalau memang surat Makkiyah kemudian diartikan, diterangkan dengan Madaniyah, wajar. Justru Madaniyah diartikan dengan Makkiyah itu yang nggak wajar. Madaniyah kan setelahnya hijrah, kan gitu. Jadi ayat yang berikutnya mengartikan ayat yang sebelumnya, betul. Nah terus apa yang dimuskilkan? Sama. Cukup.